Bab 1002, coba. Setelah ditendang, leluhur batu reinkarnasi kembali terbang di hadapannya. Dan sangat tersanjung. Wajah Sander Ye penuh garis hitam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang orang ini rencanakan? Orang ini ingin mengalihkan masalah ke orang lain. Dia menendang lagi. Dia tidak akan dimanfaatkan oleh orang ini. Belum tentu ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, dia tidak akan mengambilnya karena dia tidak bisa mengalahkan Funi ini. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Leluhur batu reinkarnasi masih enggan menyerah. Namun kali ini bukan mencari Sander Ye, melainkan terbang ke Yinia. Yinia memandang leluhur batu reinkarnasi di hadapannya. Dia tahu apa arti leluhur batu reinkarnasi bagi peradaban Tianxing. Namun dia tidak menerimanya. Dia tahu persis apa maksudnya mengambil leluhur batu reinkarnasi ini. Kalaupun dia bergabung dengan Sander Ye, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Funi ini. Karena sampai sekarang pun Funi ini belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan Funi ini sudah berbelas kasihan padanya dan Sander Ye dari awal hingga saat ini. Yang terpenting dia sangat bersimpati dengan pengalaman Funi dan membandingkan perasaannya. Jika Sander Ye disiksa sampai mati oleh peradaban Tianxing, apa yang dia lakukan hanya akan lebih buruk dari Funi. Karena itu, dia tidak berusaha membujuk Funi. Jangan meminta orang lain melakukan hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan sendiri. Melihat Yinia menolak mengambilnya, leluhur batu reinkarnasi panik sehingga mulai berbicara secara manusiawi. Buah Yinia, tolong, Yinia, Sander Ye. Leluhur batu reinkarnasi melanjutkan, aku tidak ingin mati. Yinia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Leluhur batu reinkarnasi berkata dengan sedih, ini semua kesalahan buah Sina itu. Buah itu hanya memiliki satu pikiran dan hanya tahu untuk mematuhi hukum Tianqing. Aku tidak bersalah. Sander Ye berkata, kenapa kamu tidak membujuk aku sebelumnya? Mendengar hal tersebut, leluhur batu reinkarnasi tiba-tiba merasa sedih. Aku hanyalah batu, Sander Ye, pagoda kecil. Pada saat ini, Funi tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dan kekuatan yang mengerikan segera mengunci leluhur batu reinkarnasi. Leluhur batu reinkarnasi terkejut, bergetar hebat, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya sejenak. Kesenjangannya terlalu besar. Leluhur batu reinkarnasi tiba-tiba putus asa. Buah ini sangat kuat. Sander Ye tiba-tiba mengingatkan. Kenapa kamu tidak memanggil buah penguasa Tianxing generasi pertama? Leluhur batu reinkarnasi berkata dengan sedih. Cadangan yang ditinggalkannya ada pada penguasa Tianxing di masa lalu. Bukan pada aku. Sander Ye terdiam. Saat ini, leluhur batu reinkarnasi tiba-tiba berkata, ada satu orang. Tapi aku hanya sedikit khawatir. Aku tidak terlalu peduli lagi. Saat suara itu terdengar, tubuhnya bergetar hebat. Dan sinar hijau tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sinar hijau memancar langsung ke langit. Saat ini, Funi tiba-tiba berhenti di kejauhan. Dia menatap cahaya biru itu. Seorang wanita mengembun. Saat melihat wanita ini, Funi tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Yang seketika menyebar ke seluruh peradaban Tianxing seperti gelombang. Niat membunuhnya sangat besar. Ekspresi Sander Ye berubah drastis dan dia dengan cepat mengaktifkan garis keturunan iblis gila miliknya. Namun, pada saat garis keturunan iblis gila diaktifkan, dia dan Yinia langsung terlempar ke belakang ratusan ribu kaki jauhnya. Saat garis keturunan iblis gila mendesak Ria untuk pindah, dia mampu menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Ketika beberapa master peradaban Tianxing di sekitar melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, mereka sudah mundur dari tanah leluhur Tianxing. Sander Ye melihat ke cahaya biru. Dan seorang wanita perlahan keluar dari cahaya biru. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan memegang sejumlah buku kuno. Wajahnya dingin dan ada rasa cuek di wajahnya. Selain Sander Ye, Yinia berkata dengan suara yang serius. Sina penguasa Tianxing. Sander Ye berkata dengan suara yang serius. Orang yang mencegah pengurus utama Funi jatuh cinta dengan pria peradaban asing. Yinia mengangguk. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia memandang leluhur batu reinkarnasi tak jauh di depannya. Kenapa mengeluarkannya? Leluhur batu reinkarnasi berkata dengan suara gemetar.
Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa aku panggil. Jadi aku hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup. Sander Ye, Yinia berkata dengan suara yang serius. Ini buruk. Sander Ye melirik ke arah Funi di kejauhan. Pada saat ini, tubuh Funi memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu tidak lebih lemah dari keadaannya yang benar-benar gila. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Benar saja. Sesuatu yang buruk sudah terjadi. Sebelumnya, biarpun Funi ini sudah mati hatinya dan hanya ingin menghancurkan peradaban Tianxing, dia masih agak rasional. Tapi sekarang setelah Sina keluar, semuanya hancur total. Sander Ye memegang tangan Yinia, dan pedang King Xuan di tubuhnya siap untuk digunakan. Siap untuk melarikan diri kapan saja. Setelah Sina keluar, matanya langsung tertuju pada Funi. Dia menatap Funi dengan wajah tanpa ekspresi. Seharusnya aku membunuhmu saat itu. Kesalahan peradaban Tianxing hari ini adalah salahku. Mendengar perkataan Sina, wajah Sander Ye menjadi gelap. Funi tampak menghina. Bunuh aku. Hanya kamu. Kalau kamu tidak memanfaatkan dia untuk mengancamku saat itu, kamu akan lebih buruk daripada anjing di depanku. Wajah Sina tertutup embun beku, dan hawa dingin menyelimuti dunia. Funi, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kepadaku saat itu? Kamu bilang kamu akan membantuku menjadikan peradaban Tianxing sebagai peradaban terkuat di alam semesta. Tapi apa yang kamu lakukan setelahnya? Kamu benar-benar melanggar hukum ilahi dan jatuh cinta dengan pria peradaban asing. Kamu mengkhianati aku dan peradaban Tianxing. Funi menatap Sina. Kenapa wanita peradaban Tianxing tidak bisa jatuh cinta dengan pria peradaban asing? Apakah karena hukum? Sina berkata dengan marah. Kalau hal ini terungkap, bagaimana peradaban Tianxing akan menghadapinya di masa depan? Warisan hidup peradaban Tianxing berasal dari pohon kehidupan Tianxing dan leluhur batu reinkarnasi. Kalau peradaban Tianxing menikah dengan orang asing, bukan hanya tidak mungkin menjamin kesucian garis keturunan, tapi itu juga berarti warisan hidup ini akan rusak. Tahukah kamu, kalau buah kita dikawinkan dengan laki-laki peradaban asing, berarti akan kehilangan tanda pada inti buahnya dan tidak akan pernah memasuki reinkarnasi lagi. Begitu buah tidak dapat memasuki reinkarnasi dan dilahirkan kembali, seiring berjalannya waktu, peradaban Tianxing akan punah sepenuhnya. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh alam ilahi Tianxing. Sander Ye juga kaget. Dia menoleh ke arah Yinia yang juga sedikit bingung. Awalnya dia mengira peradaban Tianxing tidak diperbolehkan menikah dengan peradaban asing hanya karena memandang rendah peradaban asing. Namun dia tidak menyangka alasan tersebut. Pada saat ini, banyak buah peradaban Tianxing juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa ternyata alasan hukum peradaban Tianxing mengatur perkawinan campur dengan laki-laki peradaban asing tidak diperbolehkan adalah inil. Kalau seorang perempuan peradaban Tianxing menikah dengan pria peradaban asing, dia akan kehilangan tanda dari intinya. Artinya begitu celah ini terbuka, peradaban Traning perlahan-lahan akan punah dari peradaban. Sina menatap Funi. Saat itu, beberapa orang di peradaban mengira aku tidak bisa mentolenmu dan ini padamu benar-benar konyol. Bagaimana mungkin aku, Sina, menganggap serius posisi penguasa Tianxing ini? Baru sekarang aku menahani bahwa saat itu, kamu sangat luar biasa dan berbakat. Kamu adalah yang terbaik di seluruh peradaban. Tetapi guru tidak memilih kamu untuk menjadi penguasa Tianxing. Karena kamu Funi selalu punya cara kamu sendiri. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Cintai orang kapanpun kamu mau. Dan tidak pernah mempertimbangkan seluruh peradaban. Berbicara tentang ini, dia melihat sekeliling. Dengan kesedihan di matanya. Aku seharusnya mati bersamamu sejak awal. Funi menggelengkan kepalanya. Sina, kamu bilang aku menempuh jalanku sendiri. Melakukan apapun yang aku mau. Dan mencintai kapanpun aku mau. Ya. Itu tidak salah, tapi ketika aku jatuh cinta padanya, pernahkah kami membunuh buah biasa? Kalianlah yang terus memaksa kami dan mendesak kami ke jalan buntu. Kemudian, kamu berjanji padaku bahwa selama aku menyerah dan ditangkap, kamu akan melepaskannya. Tapi, berbicara tentang ini, dia meraung dengan marah. Apa yang kamu lakukan padanya?
Kamu memenjarakannya dan menyiksanya sampai mati. Sina, kamu berjanji padaku. Bang! Gelombang niat membunuh yang mengerikan melanda. Dan seluruh tanah leluhur Tianxing mulai terbakar dan musnah seperti kertas yang terbakar. Sander Ye kaget dan segera menarik Yinia mundur. Lalu melepaskan jiwa pedang dan garis keturunan iblis gila untuk menahan niat membunuh tersebut. Namun sangat sulit. Sina menatap Funi. Ketika kamu membunuh dua dewa tertinggi derni dia. Dia harus mati. Karena di hatimu, pria asing lebih penting daripada saudara perempuanmu sendiri. Lalu kenapa kami harus menunjukkan belas kasihan kepada priamu? Kamu kejam. Kenapa kami tidak boleh kejam? Funi, kamu pasti lupa bagaimana caranya kamu membunuh dua dewa tertinggi itu. Funi berkata dengan galak. Kalianlah yang ingin membunuh kita. Sina berkata dengan marah. Kamulah yang pertama kali melanggar hukum. Funi tiba-tiba menunjuk Sander Ye dan Yinia di kejauhan. Buah ini juga mencintai orang peradaban asing. Tapi peradaban Tianxing mendukung mereka. Sina sedikit mengemit dan menoleh ke arah Sander Ye dan Yinia. Saat dia melihat Sander Ye, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Di mana penguasa Tianxing saat ini? Segera datang ke sini. Brengsek. Saat itu, leluhur batu reinkarnasi tiba-tiba berlari keluar dan berkata dengan marah. Buah Sina, jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Aku tidak sanggup menyinggung perasaan orang ini. Jadi cepatlah kembali ke tempatmu. Lah hampir ketakutan setengah mati. Sina penguasa Tianxing menatap Sander Ye lama sekali. Lalu menoleh ke arah Funi. Pria ini lebih tampan dari priamu. Dan latar belakangnya lebih besar dari priamu. Kalau itu aku juga akan merestui mereka. Apakah kamu marah? Sander Ye dan Yinia tercengang. Buset. Apakah Sina penguasa Tianxing ini begitu unik? Leluhur batu reinkarnasi juga ikut bingung. Buset. Bukankah buah ini merupakan masalah yang terlalu besar? Setelah Funi menatap Sina beberapa saat, tiba-tiba dia tertawa. Aku tahu. Kamu ingin membuatku marah sampai mati. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa membuatku marah sampai mati. Sambil berkata demikian, dia berjalan perlahan menuju leluhur batu reinkarnasi. Kamu sudah menjaga peradaban Tianxing sepanjang hidupmu. Hari ini, aku akan membunuh semua buah peradaban Tianxing di depanmu dan menghancurkan seluruh peradaban Tianxing. Coba. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Funi. Semua orang mendengar suara itu dan menoleh. Dan di sana berdiri seorang gadis memegang pedang. Kimal, pengurus utama kontemporer. Bersambung. Bab 1003, bibimu kuat sekali. Pengurus utama Kima. Dia mengenakan gaun biru muda. Memegang pedang panjang di tangan kanannya. Dan ada rasa dingin yang menusuk tulang di antara alisnya. Eksistensi paling jenius di peradaban Tianxing kontemporer. Buah tercepat yang mencapai ranah tertinggi. Kecepatan terobosannya bahkan melampaui pengurus utama Funi. Saat pengurus utama berkembang, dia juga menjadi yang tercepat. Mengungguli Funi saat itu. Bisa dikatakan dia sudah memecahkan semua rekor peradaban Tianxing. Dan juga banyak menciptakan rekor baru. Baik itu Funi atau penguasa Tianxing di masa lalu. Sebenarnya buah-buahan tersebut berwarna ungu tua. Terlahir berbeda dari buah-buahan lainnya dan memiliki keunggulan unik dalam praktiknya. Namun pengurus utama Kima ini hanyalah buah biasa yang sangat biasa saja. Kalau Funi adalah dewa di hati buah peradaban Tianxing pada era sebelumnya, maka Kina adalah dewa di hati semua buah di peradaban Tianxing pada generasi ini. Dua generasi pengurus utama paling jenius di eranya masing-masing. Faktanya, ketika melihat pemandangan ini di depan mereka, banyak master peradaban Tianxing tidak bersemangat, melainkan sedih. Inilah ahli terkuat di peradaban Tianxing. Tapi sekarang, hidup dan mati harus ditentukan di sini. Tidak ada pemenang dalam pertarungan ini. Peradaban Tianxing rugi besar. Diam-diam, wajah Wulia muram luar biasa. Dia tak menyangka aliansi jalan jahat tidak bisa menghentikan pengurus utama Kirma. Wulia berkata dengan galak, aliansi jalan jahat ini benar-benar tumpukan sampah. Di belakangnya, lelaki tua itu melirik ke arah pengurus utama Kima di bawah. Lalu, berkata, kecuali dewa hukum jalan jahat,
Reinkarnasi dari jalan jahat dan penguasa aula pertama jalan jahat. Tidak ada seorang pun di aliansi jalan jahat yang merupakan lawan pengurus utama Kima. Wajah Wulia sangat muram dan dia berkata, kita bahkan tidak berhasil menyelidiki penguasa aula pertama alam jahat. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak dapat menemukannya. Wulia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahkan klan penyihir agung Wujian tidak dapat menemukan master aula pertama ini. Dan ini agak aneh. Orang tua berjubah hitam menambahkan. Pada zaman dahulu, Raja Suci melakukan perjalanan menyusuri sungai waktu di alam semesta. Mencoba menemukan penguasa aula pertama yang legendans ini. Tetapi masih tidak menemukan apapun. Bukan hanya kita. Sejauh ini kita tahu. Peradaban Tianxing juga sudah menyelidiki master legendaris ini. Salah satu penguasa istana. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wulia berkata dengan suara yang serius. Penguasa aula pertama ini tidak pernah muncul. Jadi dia pasti menyembunyikan sesuatu. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Kita juga harus berhati-hati. Wulia mengangguk sedikit. Dia melihat kedua pengurus utama di bawah. Dan tiba-tiba dia tertawa. Katakan padaku, di antara dua pengurus utama yang paling jenius dari dua era, siapa yang lebih kuat? Orang tua berjubah hitam berkata, kamu akan segera tahu. Senyum muncul di wajah Wulia. Biarpun aliansi jalan jahat tidak menghentikan pengurus utama Kina, dia tetap bisa menerimanya kalau bisa melihat dua monster mengejutkan itu bertarung. Terlebih lagi, tidak peduli siapa yang menang atau kalah di antara keduanya. Yang pada akhirnya menang adalah alam semesta Wujian. Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah Sander Ye di sisi lain. Saat dia melihat Sander Ye, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Digantikan oleh wajah yang penuh es dan niat membunuh. Di bawah, mata Funi juga tertuju pada Kima. Kedua pengurus utama dari era berbeda saling memandang di udara. Langit dan bumi diam. Tiba-tiba tubuh Funi menjadi tidak nyata. Di kejauhan, Kima tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyimpannya. Bang! Seluruh tanah leluhur Tianxing hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi jurang hitam pekat. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar seketika. Tidak hanya tanah leluhur Tianxing segera dihancurkan, tetapi seluruh alam ilahi Tianxing juga mulai dimusnahkan inci demi inci. Saat kedua wanita itu bertarung, Sander Ye tahu ada yang tidak beres. Dan segera menarik Yinia untuk mundur dengan liar. Tapi masih sedikit terlambat. Dan gelombang kejut yang mengerikan langsung menghantam mereka. Bang! Sander Ye dan Yinia langsung terguncang ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu mereka berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Sander Ye dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Yinia. Apakah kamu baik-baik saja? Yinia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Sander Ye dan bertanya dengan prihatin. Bagaimana denganmu? Karena Sander Ye baru saja berdiri di depannya, menghalangi sebagian besar kekuatan untuknya. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke area di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, tanah leluhur Tianxing sudah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan. Dan di jurang ruang dan waktu yang gelap, kedua wanita itu berhadapan satu sama lain dari jauh. Funi meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Tanpa ekspresi, Kima menegang pedang di tangan kirinya. Matanya setenang air. Melihat penandangan ini, Yinia di sebelah Sander Ye tiba-tiba menghela nafas lega. Sander Ye menoleh ke arahnya. Dan Yinia dengan cepat memasang wajah kalem. Sander Ye mengalihkan pandangannya. Dia secara alarmi tahu bahwa Yinia masih tidak ingin peradaban Tianxing dihancurkan dan tidak ingin peradaban Tianxing menjadi seperti ini. Seolah merasakan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat. Dan leluhur batu reinkarnasi sudah tiba di samping mereka pada suatu saat. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan di sini? Leluhur batu reinkarnasi gemetar. Bolehkah aku memasuki menara kamu? Di sana lebih aman. Sander Ye langsung berkata, tidak, pada saat ini. Dia mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu aku punya menara?
Leluhur batu reinkarnasi terdiam beberapa saat lalu berkata, "Tebak." Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Batu ini agak tidak jujur. Leluhur batu reinkarnasi buru-buru berkata, "Bolehkah aku masuk? Aku akan memberikan uang. Aku punya banyak. Nadi abadi dan harta karun." Harta karun. Nadi abadil. Banyak. Sander Ye sedikit tergoda. Tapi dia tenang. Dia meling kedua pengurus utama di ujung pandangannya. Lalu berkata, "Aku tidak bisa menjawabmu sekarang." Leluhur batu reinkarnasi berkata dengan suara yang senus, "Apakah kamu akan menunggu sampai pertarungan mereka selesai sebelum kamu membalasku? Saat itu, kalau buah kima kalah, kamu akan menolak. Dan kalau buah kima menang, kamu setuju." Sander Ye berkata terus terang. Leluhur batu reinkarnasi langsung geram. La mengetahui bahwa Sander Ye memiliki pagoda kecil. Tentu saja karena pohon dewa kehidupan. Bahkan dia tidak mengerti kenapa pohon dewa kehidupan bersedia mengikuti manusia peradaban asing ini. Tahukah kamu, kalau pohon kehidupan Tianxing tidak bersedia, dengan kekuatan Sander Ye dan Yinia pada saat itu, tidak mungkin untuk mengambilnya. Namun pohon kehidupan Tianxing ini tidak memberikan perlawanan apapun pada saat itu. Dan sekarang, dia mengerti. Astaga, pagoda kecil adalah tempat teraman. Pohon ini adalah licik. Pada saat ini, pengurus utama Kirna tiba-tiba menghilang di kejauhan. Dan dalaran sekejap, pedang itu dipenuhi cahaya. Kultivator pedang. Melihat pedang ini, mata Sander Ye tiba-tiba menjadi panas. Ilmu pedang alamil. Ilmu pedang itu sederhana. Pedang ini jauh di atas pengurus sisil. Menghadapi pedang pengurus utama Kima yang mengejutkan, Funi tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Pukulan sederhana. Bang. Segera setelah kedua kekuatan berkumpul, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia langsung meletus. Di sisi lain, Sander Ye buru-buru menunjuk. Dan ribuan kekuatan pedang tak tertandingi melonjak untuk melawan kekuatan menakutkan itu. Sander Ye sedikit menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan garis keturunan fana di tubuhnya. Bang! Dengan restu kekuatan garis keturunan, dia mampu melawan kekuatan tersebut. Namun sedetik kemudian, ekspresinya membeku. Karena di kejauhan, kekuatan menakutkan terus-menerus bergetar ke arah ini. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Dan bukannya melawan, dia terus menarik Yinia mundur. Leluhur batu reinkarnasi pun buru-buru menyusul. Di sisi lain, penguasa Tianxing Sina tidak mundur. Setiap kali kekuatan datang kepadanya, mereka ditentang oleh kekuatan misterius. Awalnya, matanya selalu tertuju pada Kirna dan Funi. Namun kini, matanya tertuju pada Yinia dan Sander Ye. Pernikahan asing. Sina memandang Yinia dan kemudian Sander Ye. Bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dan di kejauhan, di area ruang dan waktu itu, cahaya pedang dan cahaya tinju terus-menerus terjalin. Dan kekuatan mengerikan terus bergetar. Bahkan sisa kekuatan dapat dengan mudah menghancurkan medan bintang kosmik. Seluruh alam ilahi Tianxing sudah hancur berkeping-keping. Setelah Sander Ye menstabilkan pikirannya, dia melihat ke area ruang waktu saat ini. Kima dan Funi sedang bertarung dengan sengit. Area ruang waktu tempat orang-orang berada juga mulai terdistorsi secara bertahap. Melihat pemandangan ini, Sander Ye langsung mengerutkan kening karena dia menemukan ruang dan waktu menjadi agak aneh. Jip. Pada saat ini, ruang dan waktu yang dimusnahkan tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang. Diikuti oleh cahaya tinju yang menakutkan. Dengan munculnya dua kekuatan ini, jurang ruang dan waktu tiba-tiba ada getaran yang hebat. Dan dalaran sekejap dalam sekejap, ruang dan waktu mulai berubah sedikit demi sedikit. Kedua wanita itu muncul di ruang dan waktu medan perang khusus. Dalam ruang dan waktu medan perang ini, langit dan bumi di sekitarnya dipenuhi dengan niat bertarung. Dan banyak tulang dapat dilihat di tanah. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi mulia dalam kegelapan tiba-tiba berubah. Menjadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Ini, di bawah. Wajah Sander Ye penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Ini, leluhur batu reinkarnasi yang berada di samping tiba-tiba berkata. Ruang waktu kuno kekacauan. Mereka malah membuka ruang dan waktu purbakala yang semrawut. Ya Tuhan.
Kedua buah ini sungguh tidak normal. Sander Ye memandang leluhur batu reinkarnasi. Ruang waktu kuno kekacauan. Apa itu? Leluhur batu reinkarnasi menjelaskan. Ruang waktu kuno kekacauan adalah. Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya. Kamu tidak tahu? Sander Ye mengangguk. Aku tidak tahu. Leluhur batu reinkarnasi terdiam beberapa saat lalu berkata. Aku selalu ingin bertanya kepada kamu. Tapi aku tidak tahu apakah kamu keberatan. Sander Ye sedikit penasaran. Apa itu? Leluhur batu reinkarnasi berkata dengan serius. Kenapa bibimu begitu kuat dan kamu begitu lemah? Sander Ye bersambung.